Pernahkah kalian membayangkan menjual seluruh sisa hidup kalian hanya demi melunasi sisa hutang dan biaya operasi orang tua di kampung? Ini bukan sekadar cerita TKW yang mencari rezeki di negeri orang. Ini adalah kisah Nur, wanita asal Cianjur yang nekat menandatangani sebuah surat perjanjian di balik pintu rumah megah di Riyadh. Sebuah kesepakatan bernilai ratusan juta rupiah yang mengubah statusnya dari seorang asisten rumah tangga menjadi istri kontrak dari majikannya sendiri, Anci Imran, seorang pengusaha sepuh yang berhati dingin. Bagaimana rasanya tidur di kamar berlantai marmer, tapi hati terasa seperti di dalam penjara. Dan bagaimana sebuah transaksi bisnis yang kasar perlahan berubah menjadi takdir yang tak pernah disangka-sangka. Sebelum kita masuk ke perjalanan emosional Nur, coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau negara mana? Mari kita saling mendoakan di kolom komentar, agar siapapun kita yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga di kampung halaman, selalu diberi kesehatan, kemudahan rezeki, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuk, kita mulai kisahnya. Tahun 2003, telepon di genggaman Nur tak berhenti bergetar. Dari seberang telepon di Cianjur, ibunya menangis terisak. Ibunya mengabarkan bahwa kondisi bapaknya semakin kritis akibat gagal ginjal. Sementara adik bungsu Nur terancam putus sekolah. Biaya rumah sakit dan tunggakan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Angka yang mustahil dikumpulkan oleh seorang TKW dengan gaji standar. Di tengah keputusasaan itu, sang majikan, Anci Imran, pria berusia 62 tahun yang tinggal sendiri setelah bertahun-tahun menduda, membaca raut kecemasan di wajah Nur. Suatu malam di ruang tamu yang sunyi, Anci Imran memanggil Nur. Anci Imran, Nur, aku tahu keluarga kamu di Indonesia sedang butuh uang besar. Aku bisa kirimkan 1,1 juta malam ini juga ke rekening ibumu. Bebas hutang, biaya rumah sakit bapakmu lunas. Nur menunduk, suara bergetar. Tapi saya harus ganti dengan apa, Enci? Gaji saya potong setiap bulan tidak akan cukup. Anci Imran, tatapannya dingin, menyodorkan map. Aku tidak butuh potongan gaji. Aku butuh status. Menikahlah denganku secara siri. Kamu tetap di rumah ini. Jalani kewajiban sebagai istri di kertas. Ini bukan soal cinta, Nur. Ini transaksi. Dengan air mata yang menetes di atas lembaran surat perjanjian, Nur menyetujui tawaran itu. Uang dikirim malam itu juga. Bapaknya terselamatkan, namun kebebasan Nur resmi terenggut. Hari-hari awal pernikahan kontrak itu terasa sangat menyiksa bagi Nur. Secara finansial ia tak kekurangan apapun, pakaian mewah, kamar luas, dan perhiasan disediakan. Namun di dalam rumah itu, ia tidak merasa seperti seorang istri, ia merasa seperti barang belian. Anci Imran adalah sosok yang kaku, bicara seperlunya, dan cenderung bersikap dingin jika ada hal kecil yang tidak sesuai keinginannya. Nur, ini teh hangatnya Anci Imran, tanpa menatap Nur sibuk dengan dokumen. Panggil saya Mas jika di depan orang lain, tapi kalau di rumah terserah kamu. Dan ingat, jangan pernah campuri urusan pribadiku. Setiap malam Nur menangis di sudut kamar. Ia rindu rumah, ia rindu menjadi dirinya sendiri. Ia merasa kehilangan harga diri karena tahu kepatuhannya setiap hari dibeli dengan angka syarat 30 juta rupiah. Nur hidup dalam sangkar emas yang dingin. Roda kehidupan selalu berputar. Masuk bulan ke-8 pernikahan mereka, Anci Imran mendadak jatuh sakit parah akibat serangan jantung ringan. Di saat kerabat dan rekan bisnisnya hanya menanyakan urusan harta dan perusahaan, hanya Nur yang bertahan di samping tempat tidurnya. Siang dan malam Nur mengompres dahinya, menyiapkan obat tepat waktu dan memasakkan sup hangat. Nur merawatnya tanpa mengeluh, melupakan sejenak bahwa status mereka hanyalah selembar kertas kontrak.
Suatu malam saat kondisi Encik Imran mulai membaik, ia terbangun dan melihat Nur tertidur lelap di kursi kayu sebelah ranjangnya, masih mengenakan mukena usai sholat malam. Pria tua yang biasanya berhati dingin itu menatap jemari Nur yang kasar karena kerja keras. Untuk pertama kalinya matanya berkaca-kaca. Encik Imran, suara parau dan bergetar. Nur, bangun nak. Nur kaget mengusap mata. Encik, ada yang sakit? Mau minum atau butuh obatnya sekarang? Encik Imran menggeleng pelan menahan air mata. Kenapa kamu masih merawatku sebegini tulusnya, Nur? Aku ini orang asing yang membeli kemalanganmu. Aku memperlakukanmu seperti barang. Kenapa kamu tidak biarkan saja aku sendiri? Nur tersenyum tipis menatap lembut. Uang Enci memang sudah menyelamatkan nyawa bapak saya di Cianjur. Tapi menjaga orang yang sedang sakit itu kewajiban saya sebagai manusia. Bagaimanapun jalannya, saat ini Enci adalah suami saya. Saya cuma menjalankan kewajiban saya kepada Allah. Kata-kata sederhana itu meruntuhkan sisa-sisa kesombongan Encik Imran. Pria yang selama ini percaya bahwa uang bisa membeli segalanya, akhirnya sadar. Uang bisa membeli raga seseorang, tapi tidak akan pernah bisa membeli ketulusan dan rasa hormat. Encik Imran, maafkan aku Nur. Maafkan atas segala sikap kasarku selama ini. Aku kesepian dan aku penakut. Aku menggunakan uang untuk membentengi diriku agar tidak disakiti lagi. Kata-kata sederhana itu meruntuhkan sisa-sisa kesombongan Encik Imran. Pria yang selama ini percaya bahwa uang bisa membeli segalanya, akhirnya sadar. Uang bisa membeli raga seseorang, tapi tidak akan pernah bisa membeli ketulusan dan rasa hormat. Encik Imran, maafkan aku Nur. Maafkan atas segala sikap kasarku selama ini. Aku kesepian dan aku penakut. Aku menggunakan uang untuk membentengi diriku agar tidak disakiti lagi. Kata-kata sederhana itu meruntuhkan sisa-sisa kesombongan Encik Imran. Pria yang selama ini percaya bahwa uang bisa membeli segalanya, akhirnya sadar. Uang bisa membeli raga seseorang, tapi tidak akan pernah bisa membeli ketulusan dan rasa hormat. Encik Imran, maafkan aku Nur. Maafkan atas segala sikap kasarku selama ini. Aku kesepian dan aku penakut. Aku menggunakan uang untuk membentengi diriku agar tidak disakiti lagi. Tapi melihatmu setiap malam mendoakanku, aku malu. Maukah kamu memberi pria tua yang penuh dosa ini kesempatan kedua? Bimbing aku agar bisa jadi suami yang sesungguhnya untukmu. Keikhlasan Nur melelehkan hati yang membeku. Keesokan harinya, sebuah momen haru terjadi di ruang tamu tempat mereka pertama kali bertransaksi. Encik Imran mengeluarkan map hitam berisi surat perjanjian pernikahan kontrak mereka. Di hadapan Nur, pria itu menyalakan pemantik api dan membakar dokumen tersebut hingga menjadi abu. Encik Imran, mulai detik ini tidak ada lagi kontrak di antara kita. Kamu bukan lagi wanita yang terikat hutang, kamu adalah istriku, pemilik rumah ini dan pendamping hidupku yang sah. Sejak hari itu, kehidupan di rumah megah tersebut berubah total. Rumah yang dulu sepi bagai kuburan, kini dipenuhi gelak tawa dan kehangatan. Encik Imran mulai belajar membuka diri, menemani Nur memasak di dapur, dan seringkali mengajak Nur berdiskusi. Tak hanya itu, Encik Imran membuktikan penyesalannya dengan tindakan nyata. Ia membiayai pengobatan Bapak Nur hingga pulih total, serta menanggung seluruh biaya kuliah adik bungsu Nur di Indonesia hingga tuntas. Ibunya di Cianjur kini tak perlu lagi menangis di malam hari memikirkan hutang pinjaman online atau biaya berobat. Nur yang dulu merasa kehilangan harga diri di dalam sangkar emas, kini menemukan kedamaian. Dari sebuah keputusasaan yang kelam, Allah menuntunnya menuju takdir kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah Nur mengajarkan kita satu hal berharga, bahwa takdir Allah seringkali dibungkus dalam bentuk ujian yang sangat pahit.
Terkadang pintu kebahagiaan baru terbuka justru setelah kita melewati jalan yang paling terjal dan penuh air mata. Bagaimana pendapat kalian tentang perjalanan hidup Nur? Apakah kalian percaya bahwa ketulusan hati mampu mengubah takdir seseorang dan melunakkan hati yang paling keras sekalipun? Sebelum video ini berakhir, mari kita kembali saling mendoakan. Tuliskan di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian menonton kisah ini. Mari kita aminkan bersama, semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang mencari nafkah di negeri orang, para pejuang keluarga yang sedang dihimpit kesulitan ekonomi, selalu diberikan kesabaran, dilindungi dari segala mara bahaya, dan dituntun menuju jalan keluar yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya.